Shalom, salam sejahtera, sidang Jumat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh berbahagia kita kembali dipertemukan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Adapun kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis dari Perjanjian Baru, Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya undang sidang jemaat satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami rindu untuk mendengar kebenaran dari firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar setiap kami diberi kuasa bukan hanya untuk mendengar, tetapi menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut kebenaran dari firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara sidang Jumat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat dengan perikop nyanyian mereka yang menang. Saudara-saudara kekasih yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, di zaman sekarang ini bukan perkara yang sulit bagi kita untuk menemukan orang yang pintar, orang yang hebat, orang yang baik, orang yang bertalenta, orang yang kaya, orang yang ganteng, cantik, berpengalaman, dan orang yang berpendidikan tinggi. Tetapi saya ingin mengatakan sangat sukar dan sulit bagi kita untuk menemukan orang yang setia. Saudara-saudara sidang Jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya kembali mengambil dari Amsal pasal 20 ayat 6 untuk menegaskan apa yang saya katakan. Sangat mudah untuk menemukan orang yang baik. Tetapi menemukan orang yang setia begitu sukar. Karenanya saya kembali mengambil dari Amsal pasal 20 ayat 6 untuk menegaskan khotbah saya pada saat ini. Amsal 20 ayat 6 mengatakan, banyak orang yang menyebut dirinya baik, tetapi yang setia siapakah yang menemukannya? Saudara-saudara kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, patut menjadi hal yang kita pikirkan. Kitab Amsal mengingatkan kita. Banyak yang menyebut dirinya baik. Banyak yang menyebut dirinya hebat. Banyak yang menyebut dirinya pintar, cerdas, berpendidikan tinggi. Tetapi untuk menemukan orang yang setia, sukar dalam kehidupan ini. Saudara-saudara sidang Jumat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan seringkali dalam kenyataan kehidupan yang kita jalani, kita sering diperhadapkan dengan berbagai macam kenyataan yang tidak mudah kita hadapi. Suatu keadaan yang sukar di luar kendali akal pikiran kita manusia. Tetapi pada saat yang sama kita dibawa untuk menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup kita dengan setia. Jadi tidak cukup jadi seseorang yang baik. Saudara-saudara sidang Jumat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenyataan dari kehidupan yang kita jalani ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak kesulitan. Bahkan kita cenderung bersungut-sungut, mengeluh, mengomel. Karena seringkali pandangan kita hanya terpaut pada sukarnya masalah, pada susahnya sesuatu keadaan yang kita hadapi, tanpa memandang bahwa di balik persoalan atau masalah yang kita hadapi masih ada hal-hal positif yang masih dapat kita pikirkan. Atau dengan kata lain, kita masih belum melihat di balik kesukaran itu ada hal-hal yang baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sidang Jumat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus.
Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 4 menegaskan di sana ada nyanyian mereka yang menang. Dan tentunya kemenangan itu bukan berarti diperoleh dengan mudah. Tetapi kemenangan dari orang-orang benar dikatakan ketika mereka dapat mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangannya dalam ayat yang kedua. Sehingga dengan perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang kudus, mereka akhirnya ada dalam kemenangan. Seperti saya garis bawahi tadi, kemenangan bukan datang dengan sendirinya tanpa ada hal yang harus dilewati. Dan hal-hal yang harus dilewati itu adalah rentetan dari perjuangan yang harus diperjuangkan oleh umat Tuhan. Sehingga pada saatnya kesukaran berubah menjadi kemenangan. Saudara-saudara sidang jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya menambahkan lagi nas lain untuk mendukung khotbah saya pada saat ini. Dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Dikatakan jangan tawar hati. Sekalipun manusia lahiriah kita semakin merosot, tetapi yang batiniah ini semakin diperbaharui. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keadaan kemerosotan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi diingatkan manusia batiniah kita akan terus mengalami perubahan, pembaharuan yang berasalnya daripada Tuhan. Sehingga sekalipun ada begitu banyak persoalan, situasi yang sulit yang tidak sanggup dipikirkan oleh akal dan pikiran kita manusia, Tuhan akan tetap memberi kekuatan untuk menolong kita dalam menghadapi persoalan-persoalan itu. Dan nyanyian mereka yang telah menang dalam Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 4 adalah nyanyian yang telah dilewati, justru melewati penderitaan kehidupan yang mereka jalani. Dan hari ini kebenaran firman Tuhan ini memotivasi kita sebagai umat Tuhan untuk kembali hidup berjuang sekalipun ada begitu banyak kesukaran yang harus kita alami. Sehingga pada akhirnya kemenangan akan menjadi milik kita karena kita hidup dalam kesetiaan. Jadi tidak cukup bagi kita hanya menjadi orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang cerdas, berpendidikan tinggi. Tetapi Tuhan juga menginginkan kita dalam perjalanan pengembaraan hidup kita dalam dunia ini setia kepadanya. Saya menambahkan lagi dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi saudara-saudara bukan hanya setia di awal pertandingan hidup kita. Atau di tengah pertandingan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Tetapi Tuhan pun menginginkan kita setia untuk menyelesaikan pertandingan kehidupan ini sampai dengan akhirnya. Maka Tuhan pun akan berjanji. Bukan hanya memberikan sukacita sorak-sorai kemenangan sebagaimana yang dialami oleh orang-orang kudus dalam Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 4. Tetapi Tuhan pun akan berjanji memberikan mahkota kehidupan kepada kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga untuk kebenaran firman-Mu yang telah dinyatakan bagi kami pada saat hari ini. Kami sungguh diberkati secara luar biasa. Karena kami menyadari ada begitu banyak pergumulan masalah yang terjadi dalam hidup kami. Tidak mudah bagi kami untuk melewatinya. Namun kami percaya pertolongan kuasa Roh Kudus tetap menyertai kami. Sehingga di dalam kesukaran sekalipun kami mampu hidup dalam setia kepada Tuhan. Tuhan melihat berbagai macam pergumulan kehidupan yang dialami oleh bangsa kami. Oleh umat-Mu, oleh jemaat-Mu, oleh gereja-Mu. Dan itu tidak tersembunyi daripada Tuhan. Namun kami percaya di tengah persoalan itu akan kembali mendewasakan iman kami kepada Tuhan. Agar kami semakin tangguh, agar kami semakin kuat. Bahkan kami tetap didapati setia sampai akhirnya. Oleh karenanya Tuhan kami percaya pergumulan apapun.
Tidaklah sukar dan berat jika kami hidup bersama dengan Tuhan. Oleh karenanya kami mengangkat beban pergumulan kehidupan kami masing-masing pribadi. Kehidupan umat Tuhan, bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cinta ini ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya dengan pertolongan Tuhan, kami boleh menyelesaikan pertandingan di dalam kehidupan ini dengan setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami yang telah kami minta di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.